Ya, di video kedua, sekarang kita akan mencoba untuk membuat CRUD-nya, yaitu create, read, update, dan delete data. Tadi kita sudah mencoba untuk melakukan koneksi dari database dengan project. Sekarang kita akan memodifikasi sedikit tadi label koneksinya dan membuat GUI, yaitu CRUD-nya. Namun sebelumnya, silakan teman-teman membuat dulu GUI-nya seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini kita inputkan nama dan NIM, kemudian tambah, nanti dia akan menampilkan di tabel. Sekaligus dia akan menyimpan di dalam database. Kalau kemarin-kemarin kita misalnya input nama dan NIM, dia akan tampil di sini tanpa dia menyimpan database. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk menyimpan di database. Silakan dibuat seperti ini. Untuk mempercepat video, saya sudah membuat juga di sini GUI-nya. Di sini menggunakan label, kemudian di sini text field, kemudian button, dan tabel. Tapi saya belum mengubah variabelnya. Pastikan teman-teman mengubah variabelnya dulu ya, supaya lebih mudah. Misalnya di sini saya ubah jadi form nama. Ini form name. Ini saya ubah btn tambah. Lalu di sini adalah btn edit. Di sini adalah btn hapus. Lalu di sini saya ubah jadi data tabel misalnya. Setelah itu, setelah tampilan teman-teman sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dalam database. Ada nama dan NIM. Silahkan dibuat di localhost phpMyAdmin secara manual saja. Misalnya di sini kita create tabel. Misalnya saya buat data tabel namanya data. Di sini ada nama dan name. Tipe datanya varchar. Di sini 50, di sini 20. Saya tidak perlu, teman-teman boleh menambahkan primary key atau tidak karena dua field, jadi saya nggak mau membuat primary key supaya tidak bingung. Kemudian simpan. Nah, sudah ada nama dan name. Langkah selanjutnya adalah mengedit file koneksi sebelumnya. Jadi di sini ada perubahan sedikit. Kalau yang sebelumnya di sini adalah public static void main. Kita akan rubah sama ada tambahan import-importnya. Silakan di copy dulu. Di file koneksi saya hapus ini. Anggaplah di sini saya sudah mengetes koneksi, jadi saya rename. Di sini ada tambahan importnya. Tadi sini sudah ada JDBC connection, driver manager, kemudian ada statement. Kita tambahin SQL exception. Jadi di sini ada perintah untuk melakukan pengecekan tentang SQL-nya karena kita nanti akan menggunakan sintak SQL untuk menampilkan data, menambahkan data dan sebagainya. Kemudian sini seperti tadi sama. Nah, perbedaannya di sini. Public static connection config DB. Kenapa diubah? Kenapa nanti kita akan membuat connection-nya ini di semua sintak supaya tidak membuat ini banyak sekali. Jadi kita buat di sini satu, nanti kita bisa panggil bersama-sama. Seperti itu. Jadi di sini bukan static void main otomatis sehingga koneksi yang file ini tidak bisa di-run karena tidak ada void main-nya. Lalu ini sama, kemudian URL-nya MySQL localhost, kemudian ini juga pastikan nama database-nya. Saya sesuaikan nama database-nya adalah data mahasiswa. Ini juga username dan password-nya. Kemudian ini yang seperti tadi saya bilang, kalau dia berhasil kan tampil. Ini juga nggak harus sih. Kemudian kalau gagal, dia akan menampilkan pesan gagal. Simpan, tapi tidak bisa di-run. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menambah data ya. Ini kita anggap sebelum kita tes koneksi, anggap ini sudah terkoneksi karena kita tidak bisa run sekarang. Nanti ketika kita mencoba GUI-nya baru kita bisa melakukan tes koneksi. Kita buka GUI-nya, kemudian kita akan menambah data, otomatis yang ditambahkan adalah nama, NIM, kemudian klik button tambah. Otomatis yang diberikan code adalah button tambah ini. Event, action, action perform. Nah, dia. Nah, ini button tambah. Silakan teman-teman tambah sintak yang tadi di ini. Saya copy ya biar cepat ya.
Tapi selain copy, teman-teman juga harus cek kembali. Bener nggak sintaknya? Sama nggak? Contoh, string SQL. Ini adalah SQL dengan tipe data string. Insert into data MHS. Emang bener nama tabelnya itu data MHS? Kalau misalnya sama, nggak apa-apa. Tapi kalau berubah, kalau dia tidak sama, walaupun tidak error ya, tapi kan nama tabelnya berbeda, otomatis kita ubah dulu sesuai dengan nama tabel yang kita buat. Tadi saya buat namanya data. Insert into artinya kita menambah data. Pasti teman-teman sudah mengerti ya, SQL harusnya minimal sudah mengerti dulu cara sintak untuk menambahkan data. Insert into ke tabel data value. Nah, di sini dia akan mengambil form nama. Yang ini adalah nama variabel dari GUI-nya teman-teman ini. Form nama. Lalu ini juga form name. Kemudian ini ada error-error. Kenapa? Teman-teman gampang. Tidak harus, Bu, ini error apa masalahnya? Teman-teman tinggal klik aja merahnya. Kadang-kadang kita bisa melakukan otomatis perbaikan, contoh. Nah, karena ternyata kita belum mengimportkan sebuah library. Kemudian option pane. Kan kita harus mengimport library nih. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan, jangan lupa code-nya. Kalau jika sudah, dia akan menyimpan di sini, tapi belum menampilkan di tabel. Contoh, misalnya saya lihat dulu ya, udah mau apa belum ini. Jadi kita jalankan halaman GUI. Misalnya Christina. Kemudian NIM-nya 12345. Tambah. Penyimpanan data berhasil, oke. Tapi di tabel belum tampil karena kita belum buat sintak. Tapi kita cek dulu, di database sudah tersimpan belum? Coba kita cek yuk. Nah, ternyata sudah ada Christina dengan NIM 12345. Oke, berarti untuk menambahkan data sudah berhasil nih. Otomatis sudah tampil. Lalu, selanjutnya kita akan menampilkan data dalam tabel. Supaya data yang ada dalam database kita tampilkan di dalam tabel yang kita buat, kita harus buat sintak. Saya copy ini biar cepat ya. Ini adalah sintak dibuat di paling bawah di sini. Nah, kenapa error? Coba kita klik. Nah, ternyata kita belum mengimport library. Di sini juga error. Tabelku. Ya iya, karena nama tabel saya bukan tabelku. Tadi saya buat adalah namanya data tabel. Otomatis kita harus perbaiki. Data tabel. Jadi teman-teman harus coba belajar membaca error ya. Jangan sedikit-sedikit, jika error merah sedikit, tanya ke saya. Saya bukannya nggak mau ngasih tahu. Belajarlah untuk mencari solusi sendiri dulu. Ketika memang sudah buntu banget, baru tanya ke saya. Karena belum tentu saya juga bisa. Karena apalagi saya nggak tahu nih. Sintak saya kan harus cek juga. Nah, ini juga kita bisa import. Nah, sudah. Selanjutnya, setelah ini kan kita buat sintak sendiri ya. Jadi ini adalah membuat metode sendiri. Saya buat metodenya namanya load table. Artinya meload, mengambil data tabel. Lalu di sini adalah saya membuat model dengan nama default table model. Kemudian di tabelnya itu ada apa aja? Saya ada nomor, ada nama, dan name. Kemudian ada try catch juga untuk menampilkan data dalam tabel. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu adalah ID yang ada di database. Select bintang from data mahasiswa. Memilih data seluruhnya, ada bintang from data MIS. Bener nggak nama tabel data MIS? Kayaknya nama saya data saja, jadi saya hapus. Kalau data MIS dia coba ya, saya biarkan seperti itu. Gimana errornya? Kemudian ini untuk koneksinya, seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah nama file koneksi. Kemudian ini adalah sintak atau metode dari config.db. Jadi kita nggak perlu buat di setiap kelas Java itu sebuah konfigurasi koneksi. Kita hanya panggil ininya saja, metodenya saja. Ini juga sambungan dari koneksi. Kemudian ini while untuk menampilkan setiap barisnya, perulangan di sini. Kemudian ini nama tabelnya. Kemudian set menaruh model yang ada di dalam tabel. Coba saya run dulu ya.
Karena ini database-nya kan namanya data MAS. Coba, seperti apa dia errornya? Coba. Sorry, saya belum close ya yang sebelumnya. Oke, misalnya kuda. 5678. Tambah. Tapi data tidak mau tampil. Kenapa? Karena ya itu bukan menampilkan data dari data MAS. Coba ganti saya dengan data. Kita run. Mega. Oh ya, satu lagi saya kurang. Setelah membuat load tabel, kita harus panggil dulu nih di paling atas, di halaman GUI. Load tabel. Saya lupa, pantas dia tidak bisa berjalan. Sekarang kita akan coba jalankan. Nah, ternyata saya sudah menambahkan di data. Otomatis ini adalah tabelnya. Ada nomor, nama, dan NIM. Seperti itu. Kita tambahkan lagi misalnya Surya. Itu misalnya ya. Tambah. Penyimpanan data berhasil. Coba kita reload dulu ya. Nah, Surya otomatis sudah tambah. Itu untuk menambahkan data. Oke, saya stop dulu videonya supaya tidak terlalu panjang. Ini adalah menambahkan data. Selanjutnya kita akan mengedit dan menghapus data.